Kelanjutan dari hadis tentang hadis yang membahas hal-hal yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, tapi antara yang halal dan yang haram ada apaan? Ada umurun mustabihat. Jadi perkara-perkara yang apa ya? Yang syubhat. Ya, umurun mustabihat. Nah, syubhat mari kita bahas apa makna syubhat. Ya, berbeda pandangan ulama tentang makna syubhat. Apakah dia lebih dekat kepada halal atau pada haram? Ya, yang tepatnya itu memang hal yang tidak disifati akan halal atau haram, namanya apa? Syubhat. Ya. Nah, bagaimana orang yang melakukan syubhat? Ya, apa yang konsekuensi akan didapat? Wa man waqa'a fi syubhat bi an lam yatruk fi'laha waqa'a fil haramil mahd ay qaraba ay yaqa'. Barang siapa yang terjerumus dalam hal-hal syubhat, seorang orang yang melakukan hal-hal syubhat, bi an lam yatruk fi'laha, yaitu dia tidak meninggalkan syubhat, ya, waqa'a fil haram, maka perlahan dia akan terseret pada hal yang haram. Awalnya syubhat, lama-lama haram. Itu begitu tuh ya. Iya. Awalnya dikit, lama-lama banyak. Iya. Awalnya nyoba, lama-lama doyan, nagih dah, tagihan ya. Nah ini nih, orang yang meremehkan syubhat, dilakukan hal-hal syubhat berulang, lama-lama dia akan terjerumus pada yang haram. Wa man waqa'a bisyubhat, waqa'a fil haram. Nah ini menjelaskan, orang yang tidak meninggalkan hal-hal syubhat, maka perlahan dia akan berani untuk melakukan yang haram. Ya, al-haramul mahd, yang jelas-jelas haram. Ay qaraba ay yaqa'. Ya, jadi hampir dia akan terjerumus pada yang haram. Apa sih artinya? Ma'nahu anna man kathura ta'atihi syubhat sadafa al-haram wa illam yata'ammadhu wa qad ya'tham waqad ya'thamu bidzalika in nusiba ila taqsir. Artinya orang yang seringkali melakukan syubhat, maka dia akan melakukan yang haram walaupun dia enggak sengaja. Lama-lama dia kepentoknya, dikenanya yang haram. Awalnya syubhat, lama-lama haram walaupun dia enggak sengaja. Dan dalam kondisi itu bisa jadi dia berdosa kalau awal dari tindakannya itu adalah kelalaian atau kecerobohan. Dilalai, diceroboh, dengan merhatiin lama-lama, jadi haram, bukan syubhat lagi tuh. Waqad ya'tam bidzalika in nusiba ila taqsir. Jadi kalau dia dianggap itu ceroboh, dia dianggap apa? Dianggap lalai, ya. Akhirnya dia berdosa. Padahal dia hanya berada dalam koridor syubhat. Lama-lama ketarik ke yang haram. Cuman dia enggak tahu atau dia enggak sengaja. Atau ulama bisa jadi dia dihukumkan, dia akan mendapatkan dosa. Ketika hal itu memang berdasarkan pada apa? Kecerobohannya. Atau makna yang lain, ayya'tada at-tasahul wa tajassar ala syubhah thumma syubhatin aghlad minha thumma ukhra aghlad wa hakadha hatta yaqa'a fil harami 'amdan. Atau begini,
Kenapa kok orang yang syubhat dia akan tertarik pada yang haram gitu. Orang yang sengaja melakukan perkara yang syubhat, ya kemudian dia mulai meremehkan, tuh dia mulai apa? Menganggap remeh, menganggap apa? Kecil hal-hal syubhat, ya syubhat doang, tuh hati-hati tuh, syubhat doang kan gitu, ya syubhat doang, ya nggak haram, begitu aja. Wa tajassal ala syubhah, ya, lama-lama dia semakin apa? Ringan, semakin mudah, semakin terbiasa melakukan perkara yang syubhat. Nah, dengan berjalan waktu dari syubhat yang biasa jadi syubhat yang lebih tinggi tingkatannya, syubhat yang satu ke syubhat yang lain, terus begitu lama-lama ke syubhat yang sudah mendekati pada haram, akhirnya ujungnya haram juga, ujungnya apa? Haram juga, ya gitu tuh, ya hatta yaqa'a fil haram, tuh sampai dia melakukan pada perihal yang haram amdan, secara sengaja. Iya, kadang ngeremehin gitu ya, ngeremehin. Iya. Kayak orang misalnya gimana misalnya? Ini kebiasaan nih kalau didiemin lama-lama semakin menjadi gitu. Kewajiban dilalaikan. Misalnya main arisan. Kan bayar cicilan tuh. Ya, sekali dibayar, 2, 3 dibayar, besok-besok dimulai telat, akhirnya ditegor bayar separuh, besokan lagi telat, tegor bayar separuh lagi, kurang nggak nyampe separuh,